Diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap polisi. Polisi memeriksa 11 orang pengungsi Rohingya sebagai saksi dalam kasus penyelundupan manusia ke Aceh. Dari laporan warga, awalnya polisi menangkap 2 orang pengungsi Rohingya yang sempat memisahkan diri dengan rombongan ketika baru saja mendarat di Desa Lamireng, Kecamatan Masjid Raya, Banda Aceh. Dari hasil pengembangan dengan memeriksa ponsel 2 pengungsi Rohingya, akhirnya 9 orang lainnya berhasil diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Semuanya sudah ada 11 saksi. Ya. Diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. Sebanyak 50 orang pengungsi etnis Rohingya kembali tiba di Aceh. Para pengungsi itu mendarat di kawasan pantai Kuala Idi, Aceh Timur pada Kamis dini hari lalu. Para pengungsi itu merupakan laki-laki tanpa adanya perempuan dan anak-anak. Kini pengungsi Rohingya itu telah direlokasi dari tempat pendaratan ikan Kuala Idi ke lapangan futsal Idi Sports Center. Dan untuk mengikuti perkembangan selanjutnya atau perkembangan terkini terkait dengan pengungsi Rohingya di Aceh, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Mustajab di Banda Aceh. Selamat pagi Mustajab. Yang juga kami ketahui adalah apakah sudah ditemukan lokasi bagi para pengungsi Rohingya yang sebelumnya ditampung sementara di Gedung Serbaguna. Lalu bagaimana rencana permindahannya? Ya, Imron dan juga saudara, memang betul soal relokasi atau pemindahan 135 imigran Rohingya yang saat ini berada di basement Balai Mesraya Aceh, Gedung Serbaguna milik pemerintah Aceh ini sejak Senin lalu setelah mereka terkatung-katung pemindahannya karena memang ada penolakan secara masif oleh warga. Dan sampai hari ini, sampai pagi ini mereka masih bertahan di sini. Pemerintah bersama dengan UNHCR maupun IOM ini belum menentukan atau belum mendapatkan satu kesimpulan di manakah mereka akan direlokasi. Walaupun dalam pertemuan pertama antara pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, kemudian UNHCR dan IOM menentukan ada 2 lokasi sebelumnya yang sudah disampaikan dan warga atau masyarakat juga sudah mengetahui. Bahkan reaksi yang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap penolakan, kalaupun mereka harus dipindahkan ke lokasi lain di Aceh. Inilah yang membuat kemudian pemerintah Aceh bersama dengan UNHCR, IOM, pemerintah kabupaten kota saat ini atau hingga saat ini kami melaporkan belum ada informasi yang real atau final kemanakah mereka akan dipindahkan. Ini masih menunggu hasil kesepakatan kembali bersama dengan pemerintah untuk mencari lokasi-lokasi baru karena kita ketahui bahwa sampai hari ini jumlah pengungsi Rohingya, etnis Rohingya yang ada di Aceh ini itu mencapai sekitar 1.600-an lebih, termasuk belum yang baru mendarat kemarin di Idi Aceh Timur. Nah, dari hasil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga badan yang mengurus lembaga yang mengurus soal pengungsi UNHCR maupun IOM, jadi kesimpulan yang kami sampaikan kepada Anda saudara bahwa memang belum ada informasi final terkait memang kemana para pengungsi ini akan ditempatkan, sehingga mereka harus bertahan di sini dulu di basement Balai Mesraya Aceh ini untuk menunggu di mana relokasi kepada seluruh etnis Rohingya yang saat ini ada di Aceh. Imran. Ya, yang kami dengar juga ada 50 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di kawasan Aceh begitu ya pada Kamis dini hari lalu. Lalu bagaimana penanganan dan juga ditempatkan di mana dari 50 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba yang kami dengar informasinya adalah seluruhnya berjenis kelamin laki-laki begitu? Ya, ini adalah imigran etnis Rohingya yang mendarat pada Kamis pukul 4 dini hari kemarin di Idi Aceh Timur. Dan informasinya memang sementara mereka ditempatkan di lapangan futsal Idi Sports Center untuk sementara waktu. Setelah
atau pasca mereka mendarat di Pantai Kuala Idi di Aceh Timur. Karena pada saat atau seperti yang Anda juga ketahui dan juga disampaikan juga tadi bahwa ini adalah 50 orang etnis Rohingya, semuanya berjenis laki-laki dewasa, tidak ada perempuan, tidak juga anak-anak bersama dengan mereka. Pada saat pendaratan pun mereka berpencar dan kemudian juga diamankan oleh warga, diserahkan kepada pihak kepolisian atau diantar kembali di tempat pertama kali mereka berkumpul, yaitu di tempat pelelangan ikan Idi Aceh Timur. Nah, sehingga untuk sementara ini mereka ditempatkan di lapangan futsal untuk penanganan mereka selanjutnya. Karena untuk kebutuhan dasar mereka, baik itu makan dan sebagainya, tetap akan dihandle oleh UNHCR dan tempat nanti akan dihandle oleh pemerintah, di mana mereka akan direlokasi, apakah itu sementara atau ditempatkan oleh pemerintah sehingga ada keputusan selanjutnya dari pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota untuk merelokasi mereka para pengungsi ini ke tempat yang sudah ditentukan. Ini juga dipikirkan baik-baik atau dipikirkan secara matang oleh pemerintah karena memang gelombang aksi protes penolakan dari warga secara masif ini terjadi di seluruh Aceh menolak daerah mereka ditempatkan para pengungsi Rohingya ini, Bron. Baik, jadi hingga saat ini pemerintah setempat maupun UNHCR belum menemukan titik temu begitu ya, atau belum ada keputusan terkait dengan lokasi lain untuk pemindahan dari para pengungsi Rohingya. Sebab saat akan dipindahkan begitu ya, penduduk asli setempat dari lokasi yang dituju protes gitu ya, protes masif dilakukan oleh penduduk setempat. Terima kasih Mustajab atas laporan Anda, selamat bertugas. Baik, terima kasih, Bro. Informasi lainnya, saudara, seorang pria tertangkap warga saat diduga akan melakukan pencurian spion mobil di Malakasari, Dulen Sawit, Jakarta Timur pada Jumat dini hari tadi. Pelaku yang melawan sempat menjadi bulan-bulanan warga, sehingga petugas Polsek Duren Sawit memberikan tembakan ke udara untuk menghentikan warga. Pelaku diduga hendak mencuri spion mobil milik warga yang sedang terparkir. Namun, ada pula informasi lain bahwa pelaku juga diduga hendak melakukan pencurian mobil warga. Pelaku percobaan curanmor. Baru dugaan ya? Ya, karena sudah tertangkap basah menghidupkan mobil. Oh, tadi saat dilakukan pemeriksaan sama polisi ditemukan apa tuh, Pak? Ini Pak, alatnya suruh nyari di mana kamu buang sabunmu atau kamu tempatkan sabunmu. Oh, gitu ya. Tapi akhirnya tidak diketemukan. Saudara, di bulan Desember ini perajin miniatur pohon Natal di kota Blitar kebanjiran pesanan. Bahkan selama momen Hari Raya Natal ini sudah ada 30 pesanan yang diterima oleh perajin.